Saat ini saya sedang dengan Ibu Leni. Ibu Leni, silakan perkenalan dulu ke layar. Nama saya Leni, kebetulan di sini kalau ini saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10, 11, dan 12. Dan akan diwawancari oleh Pak Duta mengenai apa? Ya, siap. Kurang tarik meren. Diulang. Nama saya Leni, kebetulan di sekolah ini saya mengajar mata pendidikan Pancasila di tingkat 10, 11, dan 12. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh Tito untuk mencari mengenai berbagai pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif yang diterapkan di peserta didik sekolah ini. Baik, terima kasih Bu Leni pertama ya atas waktunya, atas kesempatannya. Maaf mengganggu ini sebelumnya. Ya kita beberapa menit lah ya ngobrol-ngobrol. Kemarin kan Bu Leni mengikuti itu ya, diseminasi tentang penerapan budaya positif. Nah, bagaimana penerapan disiplin kepada peserta didik atau kepada murid. Di situ kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, penerapan yang idealnya sih itu kan dengan mendahulukan segitiga restitusi gitu ya. Nah, boleh ceritakan nggak Bu Leni pengalaman Bu Leni dalam menerapkan itu? Mungkin misalkan dalam penerapan disiplin ya ada berbagai karakteristik dari seorang guru ya dalam menangani hukuman itu. Ada misalkan anak langsung diberikan hukuman dengan tidak melihat apa sih penyebab dari anak itu terlambat, apa sih penyebab dari anak itu tidak mengerjakan tugas. Ini langsung guru itu menjudgment bahwa anak itu salah ya, mungkin anak menjidor. Nah, yang kedua hukuman yang diberikan guru dengan sebagai seorang teman, seorang sahabat ya. Kenapa deh dengan gaya bahasa yang halus gitu. Jadi si anak tidak terlalu tidak tersakiti oleh kata-kata dia, tidak terlalu keras lah guru itu untuk menanyakan apa penyebab dari si anak itu terlambat di situ. Dan juga ada yang bersifat merangkul si anak itu, sehingga anaknya akhirnya adanya perubahan ke depannya karena hatinya itu tergugah, ada rasanya sebagai seorang ibu ke anak. Jadi anak tidak merasa dihukumi sebagai hakim ke terdakwa. Betul Bu, yang selama ini juga kadang saya juga seperti itu ya. Jadi kalau ketika ada anak yang misalkan tidak mengerjakan tugas atau apa ya kita beri hukuman gitu, padahal kalau itu kan kita perlu ditanya dulu tuh kenapa gitu ya. Misalkan ada yang di rumahnya sibuk atau sakit, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah Bu Leni pernah nggak contoh misalkan ada siswa bermasalah apa misalkan? Sebenarnya kalau anak misalnya tidak ngerjain tugas, kadang kita memberikan punishment itu hukumannya berupa fisik ya. Betul. Itu kebiasaan. Silakan push up. Ya, termasuk saya tuh. 20 kali misalkan. Sebenarnya itu dalam bidang pendidikan salah menyalahi aturan benar itu sebenarnya. Harusnya kita itu memberikan hukuman atau punishment yang sifatnya pembelajaran. Contohnya Misalkan dalam salah mapel saya ya pendidikan Pancasila. Bisa aja anak silakan ke depan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Atau misalkan penerapan sila 1 bagaimana di rumah, di sekolah atau di masyarakat. Itu kan akhirnya hukuman yang bersifatnya memberikan pelajaran juga bagi dia. Kalau salah nanti kan direvisi, dibenerin oleh kita sebagai gurunya dan oleh teman-temannya. Akhirnya dia bermanfaat juga bagi dia. Tapi kalau secara fisik, saya pernah memberikan hukuman 10 keliling, lari di belakang, di lapangan. Itu selain itu anak mungkin sakit hati, anak sakit nantinya bisa lebih sakit lagi, pingsan, atau mungkin nanti rasa fisiknya terganggu. Itu banyak hal yang
nanti didapatkan kalau memang secara fisik. Tapi kalau secara pembelajaran seperti tadi pengetahuan, alhamdulillah ada manfaatnya. Oke, jadi menghukum yang bagus tuh menurut Bu Leni itu yang ada manfaatnya gitu ya. Kaitannya dengan pembelajaran. Seperti menyanyikan lagu Kebangsaan. kebangsaan, kemudian apalagi tadi teh? Kebangsaan atau mungkin kebersihan juga dalam Kebersihan di ruangan ya. Ini manfaatnya bersih. Akhirnya kotor biasanya anaknya untuk menyimpan sampah di kolong di mana dia bersihkan semua sendiri. Akhirnya bermanfaat juga bagi yang lainnya belajarnya jadi bersih. Oke, bagus. Kalau ini boleh nih misalkan disuruh menyanyi lagu 17 Agustus misalkan ya. Ada nggak anak yang misalkan Bu saya emang malu gitu kayak gitu. Kalau nyanyi di depan ada nggak yang komplain Banyak seperti itu. Kadang dia diem, kadang dia salah. Semacam silakan kamu Pancasila sebutkan dari satu. Saya malu dengan tidak sikap yang sempurna, akhirnya dia ditertawain. Emang itu ya itu kan hukuman bagi dianya juga. Akhirnya dia merasa mau. Makanya ke depannya jangan sampai tidak disiplin lagi. Nanti mungkin dipermalukan lagi di depan kelas dengan tidak bisa dia menyanyikan lagu kebangsaan atau menyanyikan mengurutkan membacakan Pancasila. Gitu. Mungkin Ada malu gitu ya. jerak juga nanti. Oh iya, iya. Jadi supaya anak itu pokoknya supaya jerak, Dan manfaatnya juga ada. tapi manfaatnya juga ada buat anak itu ya. Oke, bagus. Pernah nggak Bu Leni itu menerapkan kesepakatan kelas di awal pembelajaran? Iya, kesepakatan kelas misalkan gini. Kalau misalkan nanti ibu pernah sih saya memberikan kesepakatan kelas. Kalau misalkan setelah ibu datang, misalkan kalian belum datang, malah sampai habis ngabsen atau misalkan setengah jam kalian belum datang, kalian tidak boleh ikut pelajaran ibu. Satu, itu. Yang kedua, kalau misalkan ibu belum selesai ngabsen, kamu datang boleh, ibu toleransi untuk kamu ikut. Jadi kesepakatan kelas itu bisa dinilai dari berapa persen kamu datang, berapa kali kamu datang. Dan misalkan lebih dari 5 kali kamu tidak ikut pelajaran ibu, ada tugas lagi. Selain tugas yang sehari-hari yang biasa dilakukan oleh semua. Jadi double tugasnya. Jadi kesepakatannya bagi anak-anak yang lalai dalam masalah kedisiplinan. Oh iya, betul. Tidak mengerjakan tugas, telat lambat datang, Masuk ya. masuk. Misalkan dalam pembelajaran dia megang HP terus, bisa itu kesepakatannya HP kalian akan ibu ambil rampas dan nanti kalian panggil orang tua untuk mengambil HP tersebut. Oh, iya, iya. Kesepakatannya. Oke, bagus. Saat membuat kesepakatan kelas ada nggak yang usulan dari murid? Ada. Contohnya apa Bu contohnya? Contohnya, Bu bagaimana kalau ibu terlambat? Kami udah menunggu 1 jam. Iya, gimana? Itu ya kita harus siap. Kita harus siap untuk tidak terlambat. Siap, ibu kalau 1 jam ibu tidak datang, kamu pindah kelas bubar. Otomatis kita kalau datang ke sana 1 jam terlambat, anak bubar harus terima. Oh gitu ya. Jadi kesepakatan terima usulan dari murid dan juga kita harus menerima. Jangan sampai kita kalau istilahnya kadang-kadang ada guru yang egois dah. Jadi ini punishment kadang-kadang dikaitkan dengan karakter dari guru tersebut. Jadi guru selalu marah, misalkan dengan anak hukumnya terlalu melampaui batas, itu balik lagi ke karakter dari guru tersebut. Jadi dia tidak bisa menguasai emosi, tidak bisa merendam ego dianya. Sedangkan kalau zaman dulu kan guru segala-galanya benar, kalau sekarang tidak ya. Jadi harus istilah check and balance lah anak dan kita saling merendam. Ini menarik Bu. Tadi Ibu ternyata kesepakatan kelas itu bukan hanya bagi murid ya, tapi murid juga ada yang menantang gurunya ya. Kalau Ibu 1 jam terlambat gimana gitu ya? Tidak ada pemberitahuan, dengan catatan tidak ada pemberitahuan. Oh, iya, Tapi iya, kalau betul, ada betul, pemberitahuan, ibu sakit, ibu ke rumah sakit, atau anak bersuami itu ya anak juga semua. Misalkan lewat grup WA gitu ya. Oke. Oke, bagus Bu. Itu tandanya Bu Leni itu sudah menerapkan kesepakatan kelas Bu. Jadi kesepakatan kelas itu dari guru untuk murid dan ada juga dari murid untuk guru ya. Saya juga seperti itu sih di kelas. Misalnya kesepakatan silakan anak-anak kalau mau disiplin aturannya seperti apa.
Misalkan gimana kalau ada yang siswa ngobrol. Nah, nanti anak-anak sendiri tuh yang menentukan konsekuensinya apa. Yang ngobrol mah nanti disuruh berdiri di depan misalkan. Oke, gitu. Yang ini tidak mengerjakan tugas. Itu anak banyak yang ini Bu kalau di kelas saya. Pusat aja Pak, pusat aja. Terus nanti dulu. Kita menyaring lagi ya. Nah, kita saling nanti dulu pusat apa buat yang poin-poin Betul. tertentu gitu. Oke, bagus Bu. Tapi nanti istilahnya ada menurut gaya itu behavioristik itu, Behavioristik, respon betul. apa itu, stimulus and respon. Jadi anak memberikan respon, kita memberikan stimulus. Jadi akhirnya gaya-gaya kita sama-sama untuk kepentingan bersama gitu. Oke, itu kan di kelas Bu ya. Nah, sekarang pernah nggak Ibu Leni menangani siswa secara personal? Misalkan sebagai wali kelas, ada siswa punya masalah itu kan ditanganinya ngobrol berdua, personal kan ya. Pernah seperti itu Bu? Bisa diceritakan Bu? Mungkin Karena ini contohnya ada yang di kelasan, misalkan anaknya dia punya pacar di kakak kelasnya, pas kelihatan di sekolah ini juga bukan? sekolah ini Sekolah ini kelihatan juga. dia lagi mojok kan, dia lagi mojok dengan temennya, teman lakinya. Pas kelihatan kan kita merasakannya pacaran kan, Betul. dia pacaran, makanya saya marah, dia dipanggil. Itu mojok itu saat apa Bu? Pulang sekolah atau Enggak, saat belajar ada jeda antara pergantian Oh, kelas, iya. pergantian guru. Akhirnya udah dia panggil ke BK ya, Bingkarir, dan juga kita sebagai wali kelasnya. Ternyata dia mengungkapkan dia lagi bertengkar, dengan pacarnya itu, yang kakak kelasnya? yang kakak kelasnya. Akhirnya Itu keduanya kakak kelasnya, tapi di dalam ruangan gitu? bukan di koridor. Oh, di koridor. Mungkin dia sambil lewat ketemu. Ketemu. Nggak tahu ketemuan atau gimana gitu. Kelihatan kan ngambil apa, katanya saya lagi berantem, ngambil gelang yang dia kasih, jadi mau dicopot atau diambil lagi gitu sama cowoknya. Ya setelah itu dianya dipanggil, juga orang tuanya datang di BK itu, juga guru BK-nya juga datang. Akhirnya dia mau menjelaskan, oh saya lagi berantem ini, ceweknya juga sama, jadi bukan istilahnya pacaran. Tapi karena kita tidak tahu, akhirnya sebelumnya kan marahin dulu dua-duanya. Ternyata wah ini harus ditangani oleh orang tua dan guru BK. Akhirnya kita kumpul, musyawarah, ternyata dia ada yang marah dengan orang tuanya juga. Emang selalu membimbing anak tersebut jangan sampai terlalu lebih kepada istilahnya ke arah perzinahan atau gimana gitu kan, kalau di lingkungan sekolah. Akhirnya udah diselesaikan, tidak terjadi lagi hal seperti itu, karena kita mungkin lebih ini penanganan yang lebih ini lagi dari orang tua dan gitu. Tidak enak ada jera juga. Nah, pada kasus itu yang Ibu sarankan apa Bu? Ke anak itu atau ke orang tuanya? Ya misalkan ya hati-hati aja anak dengan itu, apalagi sekarang sekolah itu kalau bisa ya istilahnya kalau mau Islam tuh ta'aruf ya. Kalau boleh kita punya teman laki lawan jenis, tapi semacam pemberi semangat aja, jangan sampai mengarah kepada perzinahan, berduaan, pacaran, karena yang satunya itu setan kan kalau ada 3 orang. Nah itu mungkin orang tua juga harus mengawasi, penting kita kan guru tuh hanya berapa jam? 8 jam ya, aku selebihnya orang tua lah yang bertanggung jawab. Kemana anak, dengan temennya siapa, di mana lokasinya, ya harus lebih ini lagi, apalagi anak di usia remaja. Apalagi perempuan ABG, ya. apalagi Perempuan itu kan kalau dalam hal seperti itu kan istilahnya selalu jadi korban ya perempuan itu. Oke, luar biasa Bu Leni, terima kasih ini sudah berbagi pengalaman yang luar biasa nih. Bagaimana membentuk kesepakatan di kelas, juga bagaimana menangani siswa secara personal ya. Saya juga banyak belajar dari Bu Leni tadi bahwa seperti tadi kita itu dalam menghukum murid itu harus tahu dulu sebab akibat kenapa dia melanggar ya.
Kemudian seperti tadi, guru itu ya harus juga bisa mengendalikan emosi, kemudian bisa lebih tenang, dan kalaupun menghukum itu yang sifatnya bermanfaat atau mendidik gitu bagi dia ya. Jadi ada dua sisi, satu sisi penjaraannya ada, mendidiknya juga ada gitu ya. Oke, kemudian untuk pergaulan tadi luar biasa Bu, bahwa ketika ada masalah ini karena masalah pergaulan maka orang tua langsung dilibatkan ya, langsung dilibatkan ya. Kemudian sehingga ada pemahaman bahwa yang seperti Ibu sarankan tadi, bahwa ada pengawasan khusus dari orang tua ya. Jadi dua-duanya, jadi kita juga, jadi orang tua juga. Tuh, karena ada gelagat siswi yang kelakuannya seperti itu ya. Nah, menurut Bu Leni sendiri pacaran itu boleh nggak sih? Ya, sebenarnya nggak boleh sih menurut agama. Menurut agama nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau teman diskusi, teman dekat dengan sebagai penyemangat itu ya kita harus sebanyak mungkin punya teman perempuan, teman laki perempuan, jangan sampai khusus untuk seseorang gitu. Nanti lama-lama ya pergaulan bebas sekarang apalagi lihat-lihat gambar-gambar internet segala macam ya, itu akan mengarah kepada hal yang negatif untuk kesehatan. Bisa ya kita kan sekolah dulu, waktu udah bekerja, kalau udah bekerja ya baru kita yang serius yang mencari teman hidup. Saya mah jangan sampai dulu yang khusus dulu gitu, yang mencari yang pacarannya. Nah itu hal itu pernah disampaikan di kelas nggak? Saya sering, apalagi saya pendidikan Pancasila moral ya, sepertinya masalah pergaulan, masalah bagaimana moral sikap itu selalu diterapkan ke anak. Tapi mungkin dalam penerapannya itu kembali lagi ke anak, apa mau mendengar atau enggak apa yang disampaikan oleh seorang guru. Betul. Saya sering kalau tiap hari, tiap pembelajaran masalah politik, ekonomi, pergaulan semua disampaikan. Seperti anak lah kita. Jadi kita tuh sebagai orang tua di sini kan dianggap oleh anak. Jadi kita jangan segan-segan untuk menasehati, mendidik anak, bukan hanya materi aja, yang itu materi bisa baca ya, tapi yang penting kita mendidik bagaimana ini dan sehari-hari ini moral kalian ini. Betul. Jadi guru itu ikut mengkhawatirkan masa depan mereka gitu ya. Karena dia adalah sebagai tonggak negara kan ya. Betul. Ini luar biasa Bu Leni. Terima kasih Bu Leni sudah menyisikan waktunya. Terima kasih juga ini sudah berbagi pengalaman ya. Nanti ini akan ditonton oleh banyak orang. Semoga bisa menginspirasi. Nih ada seorang guru, sosok guru, yaitu Bu Leni, mengajar pendidikan Pancasila, bagaimana menerapkan itu pendidikan moral ya, moral dan sosial gitu ya, budi pekerti, sosial, emosional. Jadi bukan hanya mengajar tapi mendidik ya. Bukan hanya mengajar, nah intinya adalah mendidik ya. Nah itu yang ini Bu, yang ketika guru tidak ingin digantikan oleh teknologi, itu maka pembedanya adalah di sana ya, di mendidiknya ya. Kalau materi mah menasihati. Betul, kalau materi mah kata Bu Leni juga kan dibaca aja bisa gitu ya. Nah ini yang mendidiknya yang nggak bisa belajar sendiri itu dalam sisi mendidiknya ya. Apalagi sekarang gaya pembelajaran progress learning kan. Jadi anak harus bagaimana kalau ada solusi ini, bagaimana cara pemecahannya, bagaimana cara mengambil solusinya, itu harus benar-benar dalam pembelajaran sekarang ini, karena mereka sebagai kedepannya untuk terjadi masyarakat, keluarga, masyarakat. Itu pasti masalah banyak sekali. Itu kalau ini Bu, di kelas kalau PKN kan sering diskusi ya. Diskusi ya. Kalau ada siswa yang berbeda pendapat Bu, dan berbedanya tuh benar-benar berbeda gitu ya, berseberangan gitu. Yang satu setuju, yang satu tidak setuju misalnya. Nah sikap seorang guru seperti apa? Ya kita mungkin ambil jalan tengah Pak. Misalkan ini anak seperti ini, misalkan dalam masalah ini aja, masalah agama masalah agama. Terus saya seperti ini, tapi agama Islam ini. Nah saya ambil jalan tengah karena kita mempunyai sila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu keseluruhan agama. Jadi agama yang ini juga baik, agama yang ini juga baik ya. Jadi akhirnya kita terapkan sila Pancasila ke-1.
yaitu toleransi antar umat beragama. Kalau toleransi itu bukan dari masalah ibadah, hanya muamalah, hanya kemasyarakatan, saling menghargai, saling menasihati di lingkungan kehidupan. Tapi kalau masalah agama, kebanyakan itu mereka menentangkan masalah ibadahnya. Saya hanya ini, saya itu. Kalau masalah ibadah itu lakum dinukum waliyadin, agama. Kalau agama. Jadi masing-masing. Tapi kalau toleransi, saling menghargai, saling menghormatinya dalam kehidupan. Tidak saling mengejek, Tidak gitu saling ya. menghina, tidak saling menjustis, tidak saling membuka itu semua gitu ya, masing-masing. Ya itu menghargai dan menghormati ya susah diterapkan, betul, bagi anak juga, apalagi bagi kita kan sama juga di masjid. Iya, betul. Ini toleransi ya, ya tugas guru PKN ini. Ya. Salahkan Itu karena di saya juga ada tuh anak yang di kelas yang ini nih, yang barusan. Itu kan ada yang non muslim 2 orang ya. itu paling harus bisa kita betul. Saya pernah nanya, kamu pernah nggak dapat bulian atau apa gitu pasti pernah. dari mayoritas? Pernah, Pak. Kalau di kelas ini mah enggak katanya. Ya mungkin atas pengertian dari boleh inilah gitu. Dikasih pemahaman yang mengenai itu. Betul, tadi sekarang di zaman internet ya, komen itu kan tajam, pedes gitu ya, kalau kita nggak menanamkan nilai Pancasila sehingga anak itu punya nilai sendiri gitu ya, punya nilai yang kuat, ya bablas mungkin ya zaman sekarang gitu. Ya, sekali lagi Bu Leni terima kasih banyak sekali dari obrolan kita yang sangat bergizi lah, berkualitas, bermanfaat, dan mudah-mudahan kita sebagai guru tetap diberi kesempatan dan kekuatan untuk terus memperbaiki diri dari, ya terutama saya sendiri masih merasa banyak sekali kekurangan. Yang mudah-mudahan ya dengan ngobrol dengan Bu Leni bisa jadi pelajaran bagi saya untuk perbaikan ke depannya, betul, mengembangkan dunia pendidikan sesuai dengan ya kodrat zaman dan kodrat alam zaman sekarang. Atur nuhun Bu Leni. Sama-sama. Kali ini saya bersama dengan Bu Risma, guru matematika di SMK 3. Bu Risma bisa perkenalan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Pujiati, guru matematika di SMK Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih. Oke, bisa agak keras Bu? Agak keras. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Risma Pujiati, guru matematika di SMK Negeri 3 Kuningan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Risma ya telah menyisihkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini Bu, tentang penerapan budaya positif, terutama disiplin dalam pendidikan, yaitu khususnya di sekolah. Nah ini kan seperti yang sudah Bu Risma kuasai lah, bahwa ini kan kita mulai dari keyakinan kelas ya. Nah bisa diceritakan nggak pengalaman Bu Risma ketika membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Alhamdulillah, pengalaman saya ketika membuat keyakinan kelas itu yang pertama dari ini dulu lah, dari larangan dulu ya Pak. Jadi kira-kira di kelas kita dilarang untuk apa ya gitu. Jadi nggak mau ada apa di kelas itu. Dari larangan itu dipositifkan menjadi peraturan kelas. Nanti peraturan kelas kan banyak ya tuh Pak. Kok dari larangan dulu, kenapa nggak dari anjuran dulu? Iya, karena dari larangan itu kan ada bahasa jangan ini, jangan itu, biasanya itu lebih itu di telinga siswa lebih. Contohnya apa? Contohnya misalkan jangan membuang sampah, jangan ribut di kelas, ribut, kemudian jangan terlambat, itu dia Pak. Nah itu nanti jadi peraturannya itu harap tenang ketika di kelas gitu. Tadinya ribut jadi tenang, kemudian jadi keyakinan kelas gitu, jadi ada tahapannya. Keyakinan kelasnya itu jadi di kelas itu harus kondusif gitu, nanti itu dari ribut, dari tidak terlambat gitu, dari disiplin, nantinya kondusif gitu, jadi lebih ke umum lagi tuh keyakinan, udah seperti itu.
itu dari siswa atau dari guru? Biasanya dari siswa Pak, yang pelarangan itu dari siswa kita bimbing jadi peraturan, itu kan per kelompok itu biasanya saya. Oh, dikelompokkan. Dikelompokkan, jadi menurut kelompok kamu gimana, kelompok ini gimana, nanti dipresentasikan. Kan lebih mudah tuh ya, anak-anak kalau larangan mah jadi paham gitu, di telinga mereka sering terdengar. Jadi kalau dikelompokkan mungkin jadi setiap anak bisa berpendapat ya. Kalau satu kelas kan mungkin ada yang malu, ada gitu, yang Bapak. ragu-ragu gitu ya, bisa salah, bisa disering-serikan gitu ya. Tah gitu Pak. Kalau berarti pertama per kelompok, Mohon, kemudian dipresentasikan. mohon oleh Nah, ketuanya. kalau ada yang kelompok lain yang nggak setuju gimana? Nanti kita coret Bapak. Nanti dicoret yang enggak setujunya yang mana gitu, atau yang setujunya yang mana. Itu tiap kelompoknya disuruh membuat keseluruhan, Iya, aturan keseluruhan mohon gitu. aturan keseluruhan kita Tentang batasi. disiplinnya, tentang tanggung jawabnya gitu semua. Mohon. Kemudian tampilkan, Mhm. kalau nggak setuju dicoret. Mhm. Oh, iya. Kita yang mau bimbing. Terus untuk ininya Bu, untuk misalkan kalau misalkan ada aturan masuk kelas jangan terlambat misalkan ya. Kalau ada siswa yang terlambat itu bagaimana mendiskusikannya? Nah, kita diskusikan itunya ya Pak, konsekuensinya apa. Biasanya anak-anak mah yang muda kayak menyanyi gitu deh Pak. Gitu. Itu setuju, semua setuju. Setuju gitu. Kalau ada anak yang pemalu gimana? Kayak saya, misalnya saya pemalu nih, orangnya nih. Assalamualaikum. Saya mah daripada nyanyi di depan, mendingan apalah gitu. Gimana? Itu tergantung kesepakatan. Mendingan sih, kalau Pak. saya mah mendingan push up lah daripada nyanyi di depan gitu. Ya, aku mau ngomong. Itu tuh udah sepakat anak-anaknya yang muda. Itu justru malah nggak pada ini tuh Pak, nggak pada mau. Soalnya kan mungkin aja ada anak yang pemalu gitu, gimana kalau yang pemalu dan saya mah daripada nyanyi mending berlimpatan misalkan lah gitu. Tapi ya konsekuensinya tuh tergantung anak. Dari kelas-kelas yang saya itu mah cukup nyaman gitu. Jadi pokoknya mah kalau udah sepakat mah ya udah pokoknya semua harus ikut gitu ya. Betul. Oke, bagus. Berarti dari murid nanti disepakati oleh murid juga ya, termasuk konsekuensinya ya. Betul. Oke, bagus. Kemudian ini Bu, Ya. kita beralih ke ini udah berapa menit? Kita beralih ke penerapan segitiga restitusi. Bisa diceritakan nggak pengalaman Bu Risma dalam menerapkan ini? Untuk di sini ya Pak. Misalkan ngambil satu kasus deh yang siswanya gimana? Satu kasus di kelas saya tahun lalu ya Pak, 12 TKR. Ada namanya si X. Namanya X ya. Kemudian X TKR 1, ini kelas 1. 12. Mohon. Dia tuh sering bolos Bapak. Jadi ada sakit, ada izin, ada apa itu dalam sebulan random ya dia tuh. Kemudian saya telepon, kemudian saya ke rumahnya, saya ngobrol menerapkan sedikit restitusi itu, alhamdulillah Pak. Dia unggut-unggut, nangis dan lain-lain gitu ya, ayah lainnya sampai orang tuanya juga mungkin. Tapi alhamdulillah diulangi lagi Pak. Itu ceritakan dong penerapannya gimana, ngobrolnya gimana dengan anak tuh? Oh, ngobrolnya yang penerapan segitiganya gimana? Anak itu sering kesiangan kan? Sering bolos. Jadi saya tanyakan dulu kenapa dia berbuat demikian, kemudian alasannya apa. Terus jawabannya apa sih? Jawabannya katanya karena dia merasa pengen healing di luar kelas. Jadi di kelasnya membosankan katanya. Oh, gitu. Itu keluar dari mulutnya sendiri. Terus setelah itu kita ini kan ya Pak, bahwa kesalahan itu biasa. Semua orang juga salah. Seperti itu Semua ya orang juga Pak. healing gitu ya. Semua orang juga mungkin ya Bosan kita ya. ada kebosanan, tapi Betul. tujuan kamu di sini untuk apa? Dia bilang tujuannya untuk belajar. Saya insya Allah lebih baik lagi. Dia janji
itu ternyata setelah beberapa hari kemudian ternyata dilakukan lagi seperti itu. Nah, ini menarik karena segitiga restitusi ternyata belum bisa untuk kesempatan pertama ya. Iya betul Pak. Nah, kesempatan berikutnya gimana Bu? Kesempatan- Penerapan ini lagi atau gimana? Kesempatan berikutnya saya mencoba ini dengan kerjasama dengan BK Pak. Guru BK. Guru BK, alhamdulillah kesempatan berikutnya dia udah mulai mencatat surat pernyataan Pak. Ada orang tua juga di situ gitu. Jadi setelah itu alhamdulillah masih Aja. Aduh, itu. jadi ada surat pernyataan kedua dan akhirnya Kali ini saya bersama dengan Ibu Tri, guru SMK 3 Kuningan, pelajaran matematika. Maka silakan Bu Tri perkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Tri Yulianti. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMK Negeri 3 Kuningan. Oke, pertama terima kasih Bu Tri sudah meluangkan waktunya Ya, di sela-sela kesibukan yang luar biasa banget gitu ya. Jadi kita ngobrol aja Bu Tri. Nah, Bu Tri kan ngobrol kita temanya adalah tentang budaya positif, khususnya penerapan disiplin dalam pendidikan, khususnya lagi di sekolah kita SMK Negeri 3 Kuningan. Nah, Bu Tri kan kemarin sudah pernah mendapatkan materinya secara umum ya, ya, tentang kesepakatan kelas, tentang segitiga restitusi dan seterusnya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang pengalamannya nih, ya. dari kesepakatan kelas dulu deh. Nah, bisa diceritakan nggak Bu Tri pengalaman Bu Tri dalam membuat kesepakatan kelas bagaimana? Jadi kalau untuk di kelas saya ya kebetulan kelasnya kelas 11 semua ya. Kesepakatan kelas itu Untuk kelas 12 dah ya? 12-nya kan lagi PKL. Asik dong kelas 11. Asik, jadi agak santai Bapak ya. Jadi kelas 11 semua sekarang untuk kelas 11 ya sebelum berarti di awal sekali belajar ya. Di awal pertemuan berarti ya. Kebetulan kan di sini kita sistem blok, jadi awal pertemuan kebetulan langsung P5 ya Pak. Betul. Jadi belum ke matematikanya. Jadi di awal pertemuan kebetulan kan masih P5 jadi agak santai ya. Jadi kita sebelum memulainya di awal tuh saya mengiringkan anak untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi beberapa anak menulis di kertas 1 lembar gitu ya Pak, untuk menulis bagaimana kalau misalnya dalam nanti untuk pembelajaran matematika kita mau kesepakatan kelas seperti apa, maunya gimana, kita peraturan kelasnya sebagaimana yang itu dibuat oleh siswa. Jadi bukan dari guru. Itu per orang. Per orang. Jadi semuanya menuliskan beberapa peraturan ya, contohnya misalnya jangan merokok gitu. Itu kan umum ya, itu terlalu ini ya, misalnya terlambat lah itu ya, kayak gitu-gitu ya Pak, yang terlambat ya, tentang waktu, kita mulai waktu jam berapa gitu ya. Terus untuk konsekuensinya misalnya kalau telat bagaimana gitu ya. Emang banyaknya waktu sih, anak-anak tuh lebih ke waktu sama penilaian kira gitu. Penilaian matematikanya tuh Pak. Jadi kalau penilaian matematika, kalau ulangan mungkin mereka merasa kalau matematika itu sulit. Jadi jadi merasa Bu lagi kalau biasanya kalau matematika itu nilainya di bawah KKM gitu. Jadi pengennya mereka ya ada berapa persen untuk penilaian ini dari segi tugas gitu ya. Misalnya nilai ulangannya berapa persen, itunya berapa persen gitu. Tapi emang paling banyak itu kesepakatan kelas tentang waktu saja banyaknya. Jadi dari kelas itu jadi maunya kita waktu untuk belajar dimulainya misalnya jam pertama, berarti oke, paling masuk untuk telat berapa menit kita kasih kesempatan ya sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi toleransinya gitu ya Pak. Itu. Kalau lebih dari itu berarti konsekuensinya tidak masuk ke kelas. Oke, tentang waktu masuk ya. Kemudian kalau ada siswa yang ribut gitu, termasuk itu mah berarti dalam KBM berarti Pak Tito ya.
Ya, misalnya dalam KBM misalnya HP pengguna HP mungkin HP. ya gitu. Itu pengguna- dibahas juga. Nah, membahas juga. Cuman yang pengguna HP gimana nih? Mau dikumpulkan atau diletakkan di meja atau di tas kan gitu. Berarti jangan dikumpulkan Bu. Saya juga kadang-kadang suka repot ya Pak, suka memakan waktu tuh kalau mengumpulkan. Ya sudah tuh, ya kesepakatannya gimana? Jadi kesepakatannya udah saja di dalam tas. Berarti di atas meja tidak ada HP, cuma ada buku sama alat tulis. Berarti kalau melanggar konsekuensinya berarti maju ke depan. Berarti mengerjakan soal aja gitu. Enggak keluar sih, enggak sampai keluar. Iya. Nah ini yang menarik ini Bu Tri ini menyuruh itu pada masing-masing orang ya. Ya, berarti nanti surat terbanyak mungkin ya. Setelah itu bagaimana? Dipresentasikan atau bagaimana? Enggak, maksudnya ya presentasi satu-satu. Ya Ibu ini yang tentang waktu dulu nih, tentang keterlambatan masuk misalnya gitu ya. Sok yang paling banyak toleransinya berapa menit, yang paling banyak emang 10 menit. Paling banyak 10 menit ya memang. Kalau 5 menit terlalu mepet ya Pak Tito ya. Gitu, jadi oke, berarti 10 menit kita kumpulkan ya surat terbanyak, berarti mereka menginginkannya ada toleransinya berarti yang 10 menit. Berarti itu voting masuknya. Siap proses belajar juga sama. Nah, berarti mau di mana nih? Mau dikumpulkan, mau di atas meja atau di dalam tas? Ya mereka ya dalam tas gitu. Mohon. Nah yang ini tuh yang kemungkinan beda-beda itu kan kalau kita membahas tentang konsekuensinya ya. Iya, iya benar. Misalkan kalau terlambat konsekuensinya apa, kalau tidak mengerjakan tugas konsekuensinya apa. Nah Ibu kan tadi per orang nih Iya, menurutnya. benar. Kemudian untuk menyepakatinya gimana tuh? Menyepakatinya berarti kalau misalnya kita sudah mengambil satu jawaban ya, misalnya dari yang waktu tadi aja ya, misalnya bagaimana ini untuk kita toleransi keterlambatan masuk kelas itu 10 menit, bagaimana setuju tidak, ya udah itu kan nggak usah dikumpulkan lagi kertas ya Pak ya, tinggal ajukan tangan setuju, yang tidak setuju ya ajukan tangan. Ya ternyata kan nggak ada yang ngaju, Nggak ada yang nggak setuju gitu. nggak ada setuju, berarti setuju gitu dianggapnya semua setuju. Berarti konsekuensinya gitu ya, kalau 10 menit wayahna berarti di luar untuk waktu itu mah keterlambatan. Itu juga nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain gitu ya, karena memang toleransinya memang lama sih ya, lumayan kan 10 menit gitu. Jadi nggak ada yang komplain. Oke, luar biasa ini. Jadi setiap siswa diberi kesempatan untuk menuliskan idenya ya. Nah dari semua itu ada nggak Bu yang ini aneh nih, lain dari yang lain? Apa ya? Yang nyeleneh, yang bahkan nggak terpikir oleh kita misalnya. Apa ya rata-rata ya? Atau standar-standar aja? Standar sih. Kebetulan saya mengajarnya di kelas listrik ya. Jadi rata-rata paling ya yang ada nilai-nilainya biasa apa tentang nilai Bu, ya nilainya 100 ya meskipun nilai ulangannya jelek gitu. Itu kelas listrik? Apa? Oh itu kelas 1 koab di Bu? Oh ya gitu, tadi les Patito berarti. Nah gitulah, rada arep pula lah rada gitu. Nah gitu. Nanti diedit arep. Tapi biarin aja deh kita ini Iya, kita ngobrol. iya benar. Nggak usah diedit edit tuh. Tapi yang beda dari guru yang lain itu tadi loh, bahwa di Butri ini kesepakatan kelasnya melibatkan tentang nilai ya. Itu siswa yang mengajukan Bu, jangan dari ulangan aja gitu. Nah gitu. Jadi mereka mungkin merasa yang bukan saat itu nilai ulangannya kecil-kecil mungkin ya. Saya kan nggak tahu nih. Banyak yang nol Bu. Nah gitu. Jadi tring begitu nilainya gitu. Bu, kita memang matematikanya susah, cara kelas 10 ya gimana ya? Nilainya ulangannya memang apa sih nilai didapat tuh dari apa sih gitu dari mana aja gitu atau jangan dari ulangan aja Bu gitu. Ya sok atuh saya kan kasih inilah batasannya, masa ya dari ulangan wajib gitu ya, harus gitu. Jadi ya itu wajib ya wayah, nah itu mau berapapun nilainya ya jalani lah gitu kata saya. Tapi yang paling itu yang berarti kan Ibu lihat yang sehari-harinya saja dulu gitu. Jadi mereka tuh belum tahu bahwa kita memang menilai nggak dari ulangan aja. Nah, gitu. Misalnya tidak ulangan. Ulangan gitu, ya emang merasa kecil. Itu bagus berarti ada nona tuh. Kita pengennya gini, anak-anak pengennya gini dan ketemu Ya, kan. gitu. Kalau dari ulangan aja ribut Bu. Oke bagus Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas. Itu hasilnya ditulis atau di gimana? Apa kan Kalau setelah sepakat harusnya mah ditulis di kelas ya, baik bagusnya mah Pak. Kebetulan kan kalau
Sila kan memang Kita pernah pindah. tah emang terbentur itu saja. Jadi supaya Palingnya mengingatnya gimana? ya itu saja ditulis di buku saja. Mereka kan di awal pertemuan kan yang saya suruh nulis yang perkalian teh ya Pak ya. Itu perkalian, terus yang sebelahnya yang hasil kesepakatan kelas. Oh, ditulisnya setelah semua sepakat gitu ya? Sepakat gitu. So kalian wayahnya nih nanti untuk 2 minggu kan kebetulan P5 terus ya P5 terus yang kesepakatan kelasnya tulis di buku kalian biar ingat gitu pas buka buku kesepakatan kelasnya ingat, dilanjut sama yang matematika yang perkalian itu. Oh gitu ya. Jadi yang penting mah ada bukti, bukan bukti ya. Ya jadi ya Ada pengingat gitu ya. Jadi kalau meskipun nggak misalkan- ditempel di kelas ya ada susah sih soalnya. Jadi untuk kita menuntut kalau ada pelanggaran kan coba buka lagi aturannya. bukan peta gitu. Kan? Nah, betul. Oke. Terima kasih Bu Tri. Nah, yang berikutnya adalah setelah keyakinan kelas ya. Nah, ini segitiga, kita beralih ke segitiga restitusi. Apa itu Pak? Pernah nggak Bu Tri menangani kasus siswa yang dipanggil secara pribadi? Kalau tadi kan di kelas ya? Iya. Di kelas. Ini mah yang pribadi, yang siswanya dipanggil kemudian ngobrol berdua dengan Bu Tri, pernah nggak? Kalau Yang misalnya yang di bawah kelas sih atau apa gitu. kalau diwali klasin pernah sih. Nah, bisa Ya. diceritakan nggak Bu gimana kasusnya? Ya pernah waktu ada ya itu khusus Nggak apa-apa, di kelas ya. di Muhammadiyah juga nggak apa-apa. Mesti di dewa aja gitu. Bisa jadi yang baik. Dari pengalaman aja, pengalaman. Iya, kalau di Muhammadiyah mah banyak. Muhammadiyah mah banyak, kalau di sini ya rada-rada saroleh. Kalau yang di sini ada pernah. Kalau di sini pernah. Pernah. Satu orang ya. Gimana? Saya kan ada laporan dari BPK bahwa anak tersebut ya biasalah konten-konten yang di IG itu Pak. Jadi ngomentar nama inisialnya L ya gitu ya, si siswanya. Jadi kata BP tuh si siswa Putri teh cenage yang ada di IG katanya konten yang enggak inilah. Oh iya yang Kontennya apa? konten yang di IG tuh apa sih kayak Pornografi. nah ya gitulah, menjurus-jurus gitulah. Tapi setelah saya tanyakan ternyata di tag aja gitu teh. Jadi dia teh tidak merasa bahwa dia hanya di tag gitu teh. Cuma kan otomatis ya teh ya. Di tag apa? Saya nggak punya Instagram. Bu. Oh gitu. Jadi dia apa ya di apa sih di toel gitu tah bener. Jadi nanti otomatis kalau di toel jadi di akun IG kita juga otomatis ada gitu. Kayak di Facebook teh. Oh, Di iya, Facebook iya. ditandai lah gitu. Ditandai. Nah, ditandai. Jadi ditandai berarti kan otomatis di yang kita juga seolah-olah ada gitu. Yakin kamu enggak gitu ya. Ini itu yang separah itu ya. Tapi itu bukan siswanya, Bukan, tapi udah ditelusuri ya. Bukan Bu, cenah gitu mah saya mah hanya di tag aja, yang ditandai aja. Tapi kan ya memang kalau ya harusnya mah kamu teh ngapus ya. Saya baru tahu, saya baru tahu bahwa itu di tag gitu. Ya udah, yang penting mah janganlah yang melakukannya gitu. Ya udah sih sebatas itu aja sih. Sini mah nggak parah sih. Oh, itu berarti itu mah salah paham Salah ya. paham itu. Terus Nah, yang lain-lainnya ada nggak mah. yang lain? Yang lainnya Nggak apa-apa, mah yang di sana biasa. nggak apa-apa, yang di Muhammadiyah nggak apa-apa. Oh ya di sana mah parah apa jangan. Contoh aja tanpa menyebut nama Bu. Ya yang di sana apa pokoknya apa? Jadi saya mah banyak yang gelut. Nah, gimana tuh? Gelut. Kalau saya yang Di kelas atau di luar? di luar lah Pak, di luar. Di luar. Iya. Nah, Ibu bisa tahunya dari mana? Atau dari kesiswaan. Dari kesiswaan. Kalau di sana mah saya kebetulan kan TSM, TKR gitu ya. Memang kalau di sana kan solidaritasnya tinggi ya. Jadi si anaknya teh, memang anak TSM teh pernah kayaknya janjian di suatu tempat, ya biasa lah Pak, yang ngabaledog gitu, meureun ka motor meureun. Sekolah lain, sekolah sama swasta. Ini ya tetangga gitu lah gitu ya. Nah, gitu. Terus gelut Pak, gelutnya di itu tuh Jalan Baru teh. Kan dulu mah enggak seramai sekarang. Tadi kebun. Tapi si anak teh pinter silat. Jadi adunya teh 1 lawan 1. Atuh barengep ya, dipanggil termasuk paling kelas gitu. Tapi ya emang solidar da cek anak teh da itu namanya metian cenah gitu Bu, cenah kita saya mah cenah urang mah da ngabela baturan gitu dan anu di baledog lagi baturana padahal mah bukan itunya. Itu kan saya menjelaskan ya bahwa itu tidak baik ya Pak ya. Betul. Terus Tidak baik. Ya udahlah gitulah ya dimusyawarahkan akan melibatkan polisi juga ya. Nah itu makan antar sekolah gitu. Nah itu parah itu. Tapi emang plusnya si anak itu teh pinter ngaji. Ayo besok teh apa sih nyada plus minus yang mungkin part itu ya. Jadi ternyata si lebihnya teh besoknya teh
oh ada perlombaan di sana mah kayak Muhammadiyah, Muharram gitu memang digelar mewah lah gitu ya. Nah, ada lomba itu ternyata menang juara 1. Pak tadi telusuri tadi tanya-tanya teh, kamu sih teh sugan pintar ngaji, pintar gue udah di kampung sok apa ngajar ngaji cina. Jadi selain dia pintar gelut, dia ngaji gitu. Jadi ya, oh iya, jadi anaknya ada plus minus itu ternyata gitu. Jadi sisi buruk dan sisi ini. Tapi setelah sama Putri diberi arahan gitu, kembali terulang? ya enggak sih Pak, enggak. Karena kan ini mah melibatkan pihak luar ya. Pihak luar, sekolah kan dipanggil, diukur sama yang pihak sekolah lain, Polres juga datang gitu ya. Jadi ya efek jerah lah, soalnya kan orang tuanya juga dipanggil itu mah. Karena kan bareng ngop itunya anjana bengep, itu bengepnya sampai. Tapi kok jago silat bareng ngop gitu sih? Ya, tidak tuh kan meskipun menang kita kan tuh benang hiji bodoh gitu. Itu Bisnis tuh adalah gitu, emang iya. emang gitu Bu, itu tuh terkait dengan kebutuhan pengakuan. Iya, tapi emang aku, saya mah emang bener Bu, cina ada ngambil baturan gitu. Jadi masa kita tuh berlatih bertahun-tahun silat Silat gak diaplikasikan. nggak diaplikasikan, itu kan jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya cuma salah ya katanya. Salah penempatan gitu lah. Salah Iya, penempatan. betul. Tapi plusnya gitu. Plusnya emang berarti anak saya aya sisi baiknya oke gitu. Jadi solidaritasnya tinggi tapi nya menempatkannya di tempat yang salah gitu. Nah, yang dilakukan itu yang disebut segitiga restitusi. Oh itu teh, penanganan. Pertama kan ditanyakan dulu alasannya. Alasannya kenapa? Iya. Kemudian ternyata alasannya gitu solidaritas tadi kan. Gitu, padahal bukan dia. Terus yang kedua bahwa lah wajar lah gitu itu mah lagi darah muda gitu ya. Laki cenah gitu. Darah laki gitu. Kamu ya jago silatnya. Gitu. Nah, langkah ketiganya adalah meyakinkan anak gimana ke depannya gitu. Dan alhamdulillah kan tidak terulang lagi ya. Iya, itu sih Pak. Nah, justru ini segitiga restitusi plus nih. Plusnya adalah bahwa Putri bisa menggali lebih jauh. Ternyata selain jago silat, anaknya juga jago ngaji gitu. Jadi, yang tadi dua sisi yang berlainan ya. Gitu. Yang kalau kita gabungkan kan jadi bagus tuh. Nggak jago ngaji, jago silat, bisa ngaji dari silat. Berarti prinsip Muhammadiyah bener lah gitu. Betul, Cuma betul. pemakaiannya jangan salah gitu. Nah, itu. Jadi teh segitiga itu istilah Ya. yang kemungkinan besar sudah diterapkan oleh kita, cuma Tanpa disadari ya. tanpa disadari, cuma pengistilahnya aja lah itu mah. Iya. Dan ternyata terbukti sekarang Putri sudah menerapkan itu dan hasilnya kan sukses sampai anaknya itu tidak mengulangi lah. dan jadi soleh kan, jadi berbalik pikir lah gitu. Iya. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan Ya. di SMK 3 Bu. Ya mudah-mudahan di sini mah tidak parah itulah Pak ya. Kita ya enggak juga sih, kita Ya kan ada mungkin kita nggak tahu doang gitu, tak kalau pula gitu ya. Mudah-mudahan tidak diwari kelasan gitu. Betul. Kayak dulu kan pernah di kita ada yang ketangkap pengedar obat tuh, itu kan udah kriminal gitu ya. Cuman kan itu kan ditutupi mungkin Pak ya. Iya, gitu. Tapi itu ya nggak apa lah, itu udah nggak disebut. Saya ngomongin Muhammadiyah itu ya. Gak apa-apa, kita kan nggak menyebutkan spesifik. Ya gitu. Ya Putri luar biasa banget ya. Terima kasih. Maaf, Sudah mengganggu waktunya. Dan alhamdulillah ini banyak yang bisa dibagikan pengalamannya, terutama bagi saya ya. Saya juga jadi menyadari ternyata selain segitiga restitusi, kita juga harus menggali sisi positif yang lain dari anak itu ya. Jadi ada penguatan, ternyata ini ada positifnya. Nah, dan ternyata itu didorong jadi ikut lomba anaknya ya. Ya gitu. Itu luar biasa. Kemudian tadi kesepakatan kelas juga itu bagus Bu. Dari saya beberapa guru ngobrol dengan guru-guru, belum ada yang sampai ke penilaian. Itu biasanya cuma aturan, konsekuensi atau konsekuensi gitu. Tapi ini udah nyampe ke penilaian gitu, dan artinya itu siswa-siswanya luar biasa ya. Itu tinggal ya dari bukan saya sih. Saya nggak ngajarin itu dulu. Iya Pak. Alhamdulillah ini banyak obrolan yang bermanfaat ya terutama bagi saya, dan semoga kita selalu diberi kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkat sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit aja. Kalau nggak belajar bisa lampu ya. Bertahap. Bertahap aja. Ya naik turun nggak apa-apa lah, kalau nggak naik turun kan jadi
Ada yang bisa orang Ibu tidak silakan. Cukup Ya, atur saja mohon bisa. pun sabi-sabi. Enggak tuh jadi CGP. Terus habis bakal lagi bagi deg-degan. Saya bersama dengan senior saya ini, Ibu Tulus. Boleh silakan perkenalan dulu. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Tulus Prihati. Saya pengajar guru matematika di SMK 3 Negeri Kuningan. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu ya untuk kita ngobrol-ngobrol, saling berbagi ya. Temanya obrolan kita kali ini adalah berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif seperti yang sudah Ibu simak kemarin ya, itu kita spesifikkan ke penerapan disiplin dalam pendidikan, khususnya di sekolah kita SMK Negeri 3. Oke, kita mulai dari ini Bu, kesepakatan kelas. Ada Titin. Tadi mah ya, mau bayar dulu ke mana? Ibu baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang gitu. Nggak ganggu. Ya. Betul. Betul. Deket-deket ngobrol. Lagi ngobrol. Ini Ibu pernah menerapkan kesepakatan kelas nggak di kelas? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Nah, sudah ya. Bisa diceritakan nggak gimana tuh langkah-langkahnya? Ya kalau untuk saya pribadi yang sudah saya lakukan itu untuk kesepakatan kelas, biasanya itu saya berdiskusi dengan anak-anak, jadi tidak melalui jadi saya hanya memberikan coba dibuat di kertas kecil yang kemudian nanti kamu tuangkan, nanti dituliskan ke dalam papan tulis gitu ya. Nah jadi saya nggak mau adanya anak-anak tuh tertutup dia malu atau apa. Jadi saya ingin semua bebas dan semua terbuka, apapun yang kamu tuliskan silakan. Nah diantaranya memang banyak yang saya temukan itu mereka ingin yang namanya harus masuk tepat waktu, kemudian belajar jangan ribut, kemudian HP digunakan pada saat makan, kemudian juga kehadiran harus sekian persen gitu. Nah, yang menarik buat saya itu ada yang menuliskan itu bahwa kalau menerapkan disiplin masuk, coba juga dengan guru juga sama gitu katanya. Ya. Jadi jangan sampai saya masuk harus jam 7 tapi gurunya nanti masuk jam lebih dari jam itu gitu. Nah, itu yang menarik buat saya itu. Nah, akhirnya kita kesepakatan dengan anak-anak gimana nih? Kalau jam 7 harus jam 7 terus, saya juga pasti masuk jam 7. Ada toleransi nggak? Berarti dia mau ini lagi ya, tidak sesuai dengan. Jadi kesepakatannya gimana? Bu kasih toleransi 10 menit katanya gitu. Nah akhirnya dengan anak-anak lain akhirnya saya bilang ya udah kalau gitu kita kesepakatan 15 menit ya, 15 menit Anda tidak ada berada di tempat berarti apa ya, saya bilang gitu. Nah mereka setuju semua di sana dan saya juga ya untuk disiplin saya sendiri juga gitu. Kalau saya nanti terlambat dari 15 menit, Anda boleh mengkat saya atau kamu boleh mengeluarkan saya. Ibu udah 15 menit, Ibu gak usah masuk. Dan itu akan saya lakukan. Iya, gitu. jadi Kita harus sama-sama komitmen bersama gitu ya. Iya. Oke, luar biasa banget ini. Itu tadi dari awal itu siswa diberi kertas, kemudian menulis. Itu mengarahkannya gimana Bu? Apa yang harus ditulis oleh siswa gitu? Ya yang ditulis siswa itu ini yang nantinya akan kita jadikan kesepakatan, di mana kesepakatan itu tidak boleh kita langgar. Nah di dalam tulisan itu kan nggak hanya satu orang, misalnya yang satu orang itu menuliskan tidak boleh bawa HP, tapi ada beberapa orang yang menuliskan tidak bawa HP. Biasanya saya memberikan ke anak-anak itu satu kertas itu mereka 3 poin yang dia tuliskan. 3 poin, oke. Ya, 3 poin. Nah, jadi kalau misalnya nanti setelah dikumpulkan, ini acak Pak. Jadi mereka itu nuliskan ini nggak ada namanya, jadi dia nulis. Nah setelah itu baru
Oh, Kita jangan nulis nama, jangan. jangan Iya, iya. jangan tulis nama. Nah setelah dia tuliskan itu ada beberapa yang sama. Nah kalau ada beberapa yang sama, coret. Jadi dari sekian orang, taruhlah 35 siswa, ada tiga keinginan. Nah ternyata setelah dicoret-coret, jadi ketemunya hanya sedikit gitu yang mereka harapkan. Kalau ada siswa yang tidak setuju bagaimana Bu? Saya emang nggak setuju Bu, misalkan. Ya seperti tadi kan yang saya bilang kehadiran tadi kan ada yang menuliskannya Bu ada toleransi gitu kan Bu, toleransi 10 menit, terus ada yang bilang masuk tepat waktu jam 7 gitu kan. Nah awalnya saya memberikan dulu, nah ini ada teman Anda nih, ada yang harus masuk jam 7, bagaimana Bu? Jangan Bu. Nah kebanyakan siswa itu dia memberikan kalau bisa kasih toleransi. Nah terus saya sampaikan ke anak lagi, gimana ada toleransi atau tidak? Nah ternyata dia bilang Bu toleransi aja. Toleransi oke, karena anak udah membuat 10 menit, makanya saya tambah jadi 5 menit, jadi akhirnya 15 menit, jadi gitu. Jadi ini mah bukan suara terbanyak ya, ini mah musyawarah mufakat gitu ya. Jadi bagaimana supaya semuanya setuju gitu ya. Supaya mereka juga nggak merasa terlambat. Mungkin saya juga sama seperti itu. Betul. Iya. Karena kan kita ya kalau toleransi kan wajar Bu ya, karena kita kan kadang anak-anak nyangkut di parkiran. Iya. Kadang kita juga macet di jalan dan seterusnya ya. Benar. Oke, bagus Ibu, luar biasa ini pengalamannya. Kemudian untuk konsekuensinya gimana Bu? Kalau tadi kan yang terlambat berarti diapakan ya lebih dari 15 menit ya. Nah selain itu. Tapi sama Pak, saya juga kalau saya terlambat 15 menit, siswa boleh mengeluarkan saya. boleh bebas gitu ya. 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 Tapi mereka juga Bu jangan bebas, ya anaknya sendiri yang bilang Bu jangan bebas, kasihkan aja kami tugas gitu. Oh gitu, jadi Iya. kalau lebih dari 15 menit kita kasih tugas gitu ya. Tapi saya nggak boleh masuk ke dalam kelas gitu. Oh gitu ya. Tapi Oke. saya ada di ruang guru supaya kalau misalnya dia nanti kesulitan, dia masih bisa untuk Oh, ini bertanya. luar biasa nih. Jadi ini berbeda juga dengan guru yang lain ya. Kalau uniknya adalah bahwa kesepakatan ini benar-benar komitmen bersama dua arah gitu ya. Nah ini luar biasa ini. Jadi kita dan murid itu sama-sama bertanggung jawab ya. Ya luar biasa. Nah kemudian selain keterlambatan apa lagi Bu? Contohnya kalau tugas gimana? Yang tidak mengerjakan tugas misalnya. Kalau tugas itu biasanya saya inginnya tepat waktu Pak, kan sesuai dengan yang tadi dia bilang tepat waktu kan, itu saya pegang sampai tugas-tugas juga saya minta tepat waktu. Nah jadi kalau seandainya nanti saya tugas itu terlambat, misalnya besok saya mengumpulkan, ya kita kesepakatan dulu udah tepat waktu. Jadi tepat waktu itu harus disepakati bersama. Nah kalau seandainya nanti dia misalnya besok dikumpulkan, ya berarti itu resikonya apa Bu? Setiap hari itu nilai itu akan berkurang. Misalnya saya akan memberikan nilai dia 100. Nah nanti kalau dia terlambat 1 hari, saya akan mengurangi 20. Nah dia akan berpikir Pak, saya udah ngerjakan capek-capek dikurangi 20 gitu. Jadi akhirnya mereka kayak merasa rugi kalau dikurangi 20. Apalagi kalau dikumpulkannya seminggu kemudian, bukan nggak mungkin nilainya bisa min. Oh gitu. Jadi pokoknya mah tepat waktu aja gitu ya. Iya. Jadi kalau lebih dari itu ada pengurangan nilai gitu ya. Tapi hitungannya hari ya, bukan hitungan jam. Hari-hari betul. Iya. Kalau jam terlalu kejam Bu. Oke, ini luar biasa nih. Oke, kesepakatan kelas Ibu banyak inspirasi luar biasa. Nah, berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Boleh ceritakan Ibu satu aja ya. Satu pengalaman Ibu dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran, tapi secara pribadi itu Bu, yang siswanya dipanggil oleh Ibu gitu. Gimana Bu? Pernah ada nggak? Kalau pribadi itu misalnya ya anak sering terlambat masuk kali ya, Ya, atau misalkan sering terlambat masuk kita atau panggil. sering alfa gitu kali ya. Sering alfa, atau misalkan seperti tadi Bu Leni ada yang ketahuan pacaran di koridor gitu, atau yang apa gitu, kasus apa gitu. Ya sebenarnya banyak ya anak yang suka seperti itu, tapi yang pernah saya melihat sendiri itu memang ya seperti tadi yang pacaran.
pacaran. Nah, jadi mereka berdua-duaan. Di mana itu, Bu? Itu tempatnya di belakang apa saya lupa apa ya? Di belakang bengkel ya. Di belakang bengkel. Hmm. Nah di belakang bengkel. Nah kemudian saya juga dapat laporan dari Itu jam sekolah atau pulang sekolah, Bu? di jam istirahatnya istirahat yang kedua Pak. Kedua, oh iya. Karena istirahat kedua tuh jangka waktunya agak panjang ya. Sholat zuhur ya. Iya. Nah begitu yang lain akhirnya udah mulai bel, dia langsung ke sana, bukan langsung ke masjid. Awalnya saya juga penasaran, sering dengar dari teman-temannya itu dia itu sering gini, tapi akhirnya saya melihat sendiri dan saya buktikan sendiri ternyata anaknya emang itu juga. Nah akhirnya ya saya panggil dia ya face to face, satu-satu Pak saya panggilnya, nggak langsung berdua. Nah kemudian dia mengakui, kemudian dia juga ya, Itu dua-duanya siswa Ibu. siswa saya juga. Oh, iya, kebetulan. iya. Jadi makanya saya Satu kelas atau kebetulan satu kelas. Hmm. Jadi saya apal gitu ya. Nah, akhirnya saya panggil dulu satu awalnya pihak laki-laki dulu. Nah dia mengakui, iya Bu katanya memang saya sedang dekat dengan si A. Nah kemudian setelah saya tanya-tanya, kenapa kamu seperti ini kan lingkungan sekolah. Nah terus bilang, ya karena saya itu butuh apa ya katanya, butuh perhatian dan sebagainya. Tapi saya bilang gini, tapi bukan di sini tempatnya, apalagi ada seorang muslim sebenarnya. Kalau seorang muslim kan harus ada jaga jarak. Betul. Iya Bu, saya paham kata gitu. Apalagi di jam yang saya lihat itu adalah di jam Anda saat sholat zuhur sama itu. Kenapa kamu nggak langsung ke masjid? Kemudian dia bilang, iya Bu, karena ada yang harus saya bicarakan. Jadi saya hanya sekedar aja, karena kan memang ada laporan dari yang lain. Nah setelah itu di lain waktu saya panggil yang perempuan. Jadi panggilnya terpisah ya, satu-satu ya. Iya, karena takut saya itu kan kalau berdua kan ya biasa kan Pak, kadang-kadang suka udah saling. Betul. Makanya saya panggil terpisah. Ternyata dari dua orang yang, tapi di hari yang sama ya Pak. Karena kalau nanti di hari lain kan yang satu bisa cerita. Ya, janjian nanti Iya, ini harus iya. gini. Iya. Gitu ya. Jadi setelah dia dipanggil, sebelum dia selesai saya udah WA dulu dia harus datang. Jadi dia udah pergi, yang perempuan datang. Ya, betul. Itu taktik guru ya. Setelah dia cerita hampir sama Pak, dia juga begitu. Ya, Bu, kebetulan tadi itu saya dipanggil sama dia itu karena memang ada sesuatu yang harus dibicarakan. Apa segitu pentingnya sampai di sekolah sampai berdua-duaan gitu, kan nggak enak dilihat. Iya Bu, memang saya salah. Mereka memang mengakui kedua-duanya Mengakui kesalahan. kesalahan. Ya. Terus saya tanya lagi, gimana kira-kira apakah mau dilakukan seperti ini lagi? Insya Allah Bu, saya akan berubah. Gitu. Nah setelah mereka bilang mengubah dua-duanya itu Pak, saya pertemukan kan mereka. Nah setelah pertemukan mereka, dia cerita, nah, dia sambil tebal-tebalan, ternyata benar. Iya Bu, memang saya mengakui saya salah. Akhirnya dia mengakui juga dia mau mengubah apa yang sudah terjadi selama ini. Itu berarti jadi putus Bu dari Enggak. pacarannya. Alhamdulillah Pak, justru sampai sekarang dia makin kuat. Ya karena Udah lulus belum anaknya? anaknya udah tahun kemarin. Udah alumni. Udah tahun kemarin. Tapi bagusnya itu ya tadi Pak Tito bilang bahwa dia itu tidak putus. Dia justru sering menguatkan Pak. Nah, jadi ya dari segi belajar aja yang kelihatan tuh, yang tadinya dianya malas-malesan, kemudian tadinya dia udah ada semangat untuk memperbaiki, dan hasilnya juga ya lumayan dari apa yang saya bayangkan. Tadinya dia nilai segini, dia bisa ya Ada lebih peningkatan bagus. ya. Terus ini Bu, itu kan satu kelas ya. Ya. Itu setelah Ibu panggil dua-duanya, masih suka kelihatan berduaan nggak di kelas ataupun di luar gitu? Di sekolah maksudnya di sekolah. Kalau di sekolah itu dia udah menjaga jarak. Mereka betul, ya betul. ini juga saya kan juga ada temannya juga yang bilang, alhamdulillah Bu, itu mah udah nggak seperti dulu. Kalau dulu itu kan mau istirahat aja kita sendiri malu di kelas katanya gitu kan. Tapi mungkin setelah saya omongkan itu, ternyata dia ada perubahan itu. Dan yang saya rasa mah perubahan itu bukan dari saya Pak sebenarnya. Yang perubahan itu
mungkin dari dirinya sendiri yang ya saya omongkan, saya kata ya mudah-mudahan ini nasihat untuk dia yang mungkin kena gitu kan, akhirnya dia bisa untuk mengubah sendiri. Jadi dari tadinya pacaran gitu-gitu Sampai teman-temannya malu sendiri. sampai temennya ya merasa gimana ya gitu, Iya. merasa cambung atau gimana ya. Ternyata setelah ibu panggil ada perubahan, jadi malah diarahkan ke yang positif ya. Dua-duanya itu jadi meningkat prestasinya ya. Ini luar biasa bu pengalaman. Menurut ibu sendiri secara pribadi, pacaran di waktu sekolah itu, maksud saya di usia sekolah ya, itu boleh nggak sih? Menurut ibu pribadi nih. Kalau dalam agama sebenarnya nggak boleh ya Pak ya. Betul. Kenapa ini menurut pribadi bu? Jadi kalau saya ya mungkin berdasarkan pengalaman juga kali ya. Ya kadang-kadang semua itu tergantung dari kitanya Pak. Kan kadang-kadang kan ada yang pacaran kemudian akhirnya prestasi anjlok. Kan, tapi kan ada juga yang pacaran tapi dia justru prestasi jadi lebih meningkat. Ya, dia saing-saingan dengan pasangannya kan. Nah, gitu. Jadi ya tergantung dari orangnya sendiri sih. Kita ngarahinya kalau ke yang positif bisa gitu ya. Iya. Ke arah yang negatif ya bisa Bisa juga, juga. gitu ya. Nah yang ibu lakukan itu istilahnya adalah segitiga restitusi. Pertama kan anak itu supaya caranya anak itu menyadari ya, ternyata kan mereka berdua oh ya menyadari saya salah pacaran di sekolah gitu ya, bukan di waktunya gitu, di waktu zuhur gitu. Kemudian yang kedua yang luar biasanya adalah ibu tidak langsung melarang oh kamu harus putus, enggak aja. Iya. Jadi kan ya kita anggap ya itu wajar gitu. Nah Dari yang pengalaman sendiri Pak. pengalaman sendiri ya betul wajar, karena mungkin ada beberapa yang berpendapat ya kamu putus aja sekarang. Nah kemudian kalau gitu kan kita khawatirkan malah jadi berbalik benci ke kita ya. Dan yang ketiga ini tahap ketiga segitiga restitusi udah ibu lakukan juga, yaitu siswa itu ditanya selanjutnya mau apa gitu. Jadi siswa sendiri yang berpikir aduh saya udah dipanggil nih, terus kedepannya harus apa ya, dan ternyata teraplikasikan kan, tidak lagi mojok berdua dan prestasinya meningkat jadi positif ya. Ini luar biasa. Dan dua-duanya itu. Dua-duanya ya, nggak cuma satu. Jadi nggak sampai setelah dipanggil mereka jadi musuhan, jadi saling menyalahkan gitu ya. Ini luar biasa bu. Ini penerapan segitiga restitusi yang sukses bu ini namanya. Belum Pak. Lengkap dan sukses. Saya bilang sukses karena siswanya kan sekarang sudah alumni ya. Ya sudah alumni berarti ya udah sukses bu. Nggak menjadi benci ke guru, nggak menjadi melakukan hal yang negatif. Kita dilarang, udah dilarang sekalian aja gitu. Ya, seperti itu ya. Ini luar biasa bu, berbagi pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya jadi terbuka sekarang begini nih cara menangani anak itu ya. Jadi jangan dilarang gitu ya, tapi diarahkan ke yang positif ya.